Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, apa kabar kalian semua? Di sini temanya yang sudah kita sepakati bersama, yakni adakah aku di hatinya atau hanya halusinasi kamu saja. Jadi gini, kenapa aku jember kartunya? Dikarenakan aku mau menggunakan intuisi itu untuk mengambil kartu. Oke. Sekarang aku akan buka dulu dari orang yang kamu pikirkan. Aku akan membacakan ini di awal. Kira-kira zodiak dan juga orang yang aku akan bacakan inisial-inisialnya. Jadi aku taruh di depan ya. Di sini ada bintang Sagittarius, kemudian ada Aquarius, ada Gemini, ada Aries, ada Pisces, Taurus. Nah, ini energi-energinya ya. Dan ini adalah huruf-hurufnya. Ada huruf E, M, C, Z, A, H, U, L, Z, T, R, C, X, D, P, V, Q, W, J, Y, N, K, W, K, H, M, L, Q, I. Jadi ini kira-kira yang paling kuat karakternya, dan ini nama-nama inisial yang paling kuat. Ini aku singkirkan dulu ya, supaya nggak berantakan. Nah, pertanyaannya, apakah cinta dalam dirimu ini halu atau tidak? Kita akan lihat dari kartu tarot yang sudah aku tebar di sini. Judgment, Pentacles, Ace of Pentacles, Three of Swords, Seven of Cups, kita akan cek gimana perasaannya sama kamu. The Hierophant, Queen of Swords, Eight of Wands, dan ada The Tower. Teman-teman, ini aku akan bacakan untuk storytellingnya ke kamu. Pertama, kalian ini memang dipertemukan itu dikarenakan ada karma. Ada karma relation, atau di sini memang sudah takdir ya. Di sini aku melihat orang ini sebenarnya adalah memang dia menawarkan duluan cintanya sama kamu. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan orang ini mungkin tidak mendapatkan cinta yang dia mau.
Aku melihat ada tanda 3 di sini. Tanda 3 artinya bisa aja orang ini telah mempunyai komperan. Ibaratnya dia tidak terlalu baik ya, tidak terlalu bisa mengerti dia dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Dikala itu dia ingin mengobati luka hatinya. Tapi dia memang dasarnya bukan main-main, dasarnya memang dia yang menawarkan, dia yang ada rasa. Oke. Kalau aku bilang dia itu memiliki harapan, dia memiliki keinginan-keinginan menjalin sesuatu hubungan, relation itu dia tuh udah mikirin, aku sama kamu ini, dia dengan kamu ini itu mau apa aja rencana ke depannya. Gitu. Tetapi di sini teman-teman, aku melihat adanya memang rencana itu kadang-kadang tidak sesuai dengan realita. Ketika kalian berjalan, ketika kalian bersama, mungkin ada kesamaan di antara kalian. Kalian itu datang di mana sudah udah sama-sama dewasa lah, udah ibaratnya udah nggak yang cinta kemarin sore, sama-sama kosong, sama-sama dia datang di waktu yang pas. Dia di sini berpikir bahwa ada orang lain atau ada sesuatu yang dia belum bereskan sama orang lain. Komparasi kamu tadi. Ya. Di sini ada kartu Queen of Swords. Di mana dia ini melepaskan kamu itu dengan segala bentuk pertimbangan, teman-teman. Dia tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Dan berakhirnya adalah hubungan kalian. Begitu aja. Sangat disayangin sebetulnya. Cuman memang aku melihatnya di sini karena ada bukan dia memainkan kamu, tapi memang dia tidak bisa bergerak atau tidak bisa memilih kamu untuk saat ini, gitu ya, nggak bisa memilih kamu. Jadi orang ini itu ribet, orang yang tidak bisa mengambil keputusan yang gimana gitu. Ya dia tahu sih tidak akan adil dengan kamu, bahwa memang tidak akan ada kedepannya, itu nggak ada kedepannya. Kita akan lakukan afirmasi ya di sini. Aku mau mulai dari kenapa ada kartu Judgment di sini. The Tower-nya terbalik. Memang takdir kalian adalah di sini susah untuk bersama. Hambatannya itu banyak. Kalian dipertemukan memang dengan satu hambatan yang banyak. Kenapa ada Pentacles di sini? The Hermit. Tujuan dia datang ke kamu adalah untuk membuka namanya mata kamu, bahwa untuk mencintai seseorang itu dibutuhkan ketelitian, harus tahu dulu latar belakangnya, status dia gimana, apakah terlibat dengan orang lain, gimana keluarganya. Jadi kamu harus tahu orang ini lebih dalam. Itu pelajarannya ya, pelajaran penting. Kenapa di sini ada kartu Three of Swords? Three of Swords adalah ketika kamu dijadikan sebuah pilihan, kamu ada namanya berhak untuk berkata no. Kamu harus stand up sama diri kamu. Dan aku melihat di sini, ketika dia sudah ada pilihan, dia bukan nyelesain,
Tetapi di sini malah seperti kayak menyodorkan perasaan lain. Kenapa di sini keluar kartu Two of Cups? Dia punya banyak khayalan sama kamu, dia punya impian bersama kamu, ingin sama kamu. Tapi dia nggak bisa ngelepasin yang satu. Tahu ya maksud aku? Atau ada sesuatu hal lain yang mungkin bisa jadi karena orang tuanya dia yang nggak kurang serak sama kamu. Pokoknya harus ada pihak ketiga. Pihak ketiga tuh nggak selalu harus orang ketiga ya, tapi bisa jadi pihak dari internalnya dia atau pihak dari internal kamu yang mengganggu gitu. Dan kamu nggak bisa mempertahankan kedua-duanya. Kalau kamu jadi dia, itu akan kelimpungan buat kamu. Di sini nggak oke, di sini oke, di sini oke, di sini nggak oke. Gini. Apalagi kalau misalnya mau ketemu sama anakku, janjian yuk. Mana yang kamu harus pilih? Dia orangnya nggak enakan. Kenapa ada Hierophant di sini? Dia itu sudah berdoa sama Tuhan dan dia bilang, ya Tuhan, aku harus menjalani ini dan aku harus, masih banyak beban tanggung jawab aku yang aku harus bayar gitu ya. Dan dia merasa berjalan di antara dua orang atau hubungan dia tuh gak akan tenang kalau ada pihak lain gitu loh. Ada pihak yang recokin, makanya berat buat dia untuk meneruskan salah satu hubungan. Ada Queen of Swords di sini. Keputusan yang diambil dengan doa sebetulnya. Bukan maksud dia untuk tidak memilih kamu, untuk tidak ingat kamu. Tapi dia harus pilih salah satu mana yang harus dipertahankan. Ya, kalau dipertahankan berarti terkait dengan keputusan banyak orang, keputusan dari internal dia juga, nggak cuma dia. Karena di sini beban yang dia bawa itu ada 10. Ibaratnya dalam satu keluarga mungkin ditambah keluarganya si orang ini, tambah itu, gitu. Nah, jadi banyak beban yang dibebani terus ke dia. Dan dia orangnya sebetulnya nggak enak. Dia nggak pernah mau keluar dari mulutnya itu memilih siapapun. Tapi yang dia lakukan adalah cuma meninggalkan aja, dan itu mungkin membuat sebagian orang kurang nyaman ya. Buat sedih, buat nggak bisa berpikir kenapa kok harus begini, kenapa harus begitu. Kemudian di sini ada Eight of Wands. Wow, ada The Devil. Kamu tahu? Orang ini sangat melekat sama kamu. Jadi aku pastikan di sini teman-teman, energi yang aku bacakan dengan inisial-inisial yang tadi aku bacakan, selamat kamu gak halu. Kalau kamu merasakan perasaan dia, dikarenakan di sini ada keterikatan yang tidak akan dilepaskan. Sekalipun di sini dia udah kejepit loh, udah nggak bisa bersama kamu dalam satu tempat sendiri, terpisah. Ibaratnya dia dibentengi oleh orang-orang di sekitarnya, di sekelilingnya, tapi pikirannya itu tembus ke kamu terus, karena ikatan dia tuh bondage dia itu kuat banget. Dan di sini adalah kartu The Tower. Kita akan lihat gimana endingnya. Kenapa ada kartu The Tower di sini? Energinya tipis-tipis ya. Kenapa ada kartu The Tower di sini? Oke. Aku dapat energi hangat.
sini memang ingin membuktikan bahwa dia itu sudah menerima takdirnya, bahwa dia memang ingin melakukan pembuktian yang terbaik. Kenapa dia putus? Ya, dia anggap itu adalah yang terbaik supaya kamu itu bisa konsentrasi, kamu itu bisa melanjutkan hidup, kamu itu bisa lebih baik lagi. Gitu. Agak berat di sini karena memang the tower moment itu muncul dikarenakan memang tidak ada bisa pilihan gitu loh. Karena ini memang sudah menjadi takdir, di awal memang akan ada kehancuran dari hubungan kalian, itu sudah diramalkan. Ya, sudah diprediksi, sudah ada prediksinya. Tapi teman-teman, di sini ini begitu melekat. Jadi sampai kapanpun, sekalipun ada di tower moment, dia selalu melihat kamu dengan pasangannya terus. Dan ini masih ada pikirannya tentang kamu. Ini kenapa dia nggak bisa, sebetulnya bukan mau dia adalah untuk meninggalkan dan pergi dengan yang lain gitu ya. Tapi ini ada lebih dari sekedar perasaan suka aja, tapi udah kayak masuk ke dalam sanubarinya dia lah, ibaratnya udah melekatnya tuh udah kuat. Dia yang nggak mau ngelepasin kamu, dan kamu di sini termanifestasi nggak bisa ngelepasin dia, intinya begitu. Kan gimana mau dilepasin energinya kalau kamu udah melangkah ke depan, dianya masih begitu aja. Jadi dipastikan kamu di sini nggak halu teman-teman. Kalau ada kartu The Devil, berarti adalah sesuatu yang melekat. Ya aku nggak tahu, ini bisa energi kamu yang melekat sama dia, tapi kan ini bagian-bagiannya ini aku afirmasi dari dia. Lalu di sini aku melihat bahwa apa yang dia lakukan sama kamu sebetulnya adalah bagus ya. Maksudnya dengan meninggalkan dia memang belum bisa menjanjikan kamu apapun, karena di sini dia masih melakukan pembuktian ke orang yang dia kenal bahwa finansial aku tuh mau aku bagusin lagi juga. Aku lihat dia di sini finansialnya agak kurang. Masih melakukan pembuktian, masih melakukan namanya percobaan, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Ya. Sekarang kita akan ambil kartu perasaan dia ke kamu itu sebenarnya gimana ke depannya. Apakah kalian akan dipersatukan kembali? Atau dipertemukan minimal? Apa yang akan dia lakukan? Four of Swords, ada the Strength, King of Wands. Dia bilang di sini, saat ini keputusanku adalah untuk healing dulu, mendiamkan kamu dulu dengan segenap kekuatanku.
Jika aku sudah ada power, jika aku sudah nggak begitu ada masalah dan aku sudah clear my mind, aku akan coba untuk menghubungi kamu lagi. Itu jawabannya. Ya, mungkin hanya sekedar komunikasi, apa kabar, baik. Dia bilang, ketika dia akan datang ketemu denganmu suatu saat nanti, dia itu mau ngomong sama kamu, menjelaskan sesuatu yang terjadi, tapi takutnya kamu gak suka. Dia mau memperbaiki kesalahannya. Dan di sini dia bilang, dia tuh masih ada hasrat, kamu tuh bakal jadi miliknya dia lagi. Starting a family, mau sampai kapan? Itu ada dalam pikirannya dia ya. Jadi aku bilang, sebenarnya apakah kamu halu? Enggak. Dia mungkin yang terlalu banyak keinginan. Begitu. So, teman-teman, di sini kalian kan memang hubungannya kuat. Jadi ini adalah pesan terakhir untuk kalian. Aku akan buka satu kartu. Dia kangen banget dengar suara kamu. Okay? See you when I see you. I love you and bye-bye.